Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai indikator pelayanan rumah sakit. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alwisna Dewaru dengan NIM 10202401. Konsep dasarnya, evaluasi dan pengukuran mutu layanan perlu dilakukan untuk menilai keberhasilan pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan indikator-indikator yang dapat dijadikan patokan dalam menilai suatu program maupun kinerja dari masing-masing layanan tersebut. Indikator adalah variabel yang mengukur perubahan suatu kondisi, mana digunakan untuk menilai mutu layanan dan perencanaan program. Spek penilaian mutu layanan atau khusus pasien rawat inap kelas 3 RSUD Kota Madiun. Yang pertama itu daya tanggap atau responsiveness, kesigapan dokter ataupun perawat, kejelasan informasi. Kedua, ada kandalan atau reliabilitas, itu ketepatan diagnosa, ketepatan jadwal, dan prosedur sederhana. Ketiga yaitu kompetensi atau competence, itu keterampilan dan pengetahuan tenaga medis. Keempat ada akses atau akses, yaitu kemudahan informasi, komunikasi, dan lokasi rumah sakit. Kelima ada kesopanan dan keramahan atau courtesy, atau yang disebut dengan sikap tenaga medis. Ada keenam ada penampilan atau appearance, itu kebersihan dan kenyamanan ruang, alat serta kerapian petugas. Jenis pengukuran rumah sakit. Yang pertama ada rasio, perbandingan antara dua kelompok data, yaitu rumusnya rasio X per Y. Contohnya dalam 1 bulan, rumah sakit mencatat 200 pasien rawat inap dan 50 pasien rujukan keluar. Rasio pasien rawat inap terhadap pasien rujukan keluar yaitu 200 bagi 50. Maka hasilnya itu 4 bagi 1. Nah, kedua ada proporsi, bagian dari keseluruhan populasi dinyatakan dalam persen. Nah, contohnya itu dari 500 kunjungan rawat jalan, ada 150 pasien baru. Jadi proporsi pasien baru itu 150 per 500 kali 100%. Maka hasilnya itu 30%. Ketiga itu ada rate atau angka kejadian, yaitu frekuensi suatu peristiwa dalam periode tertentu, biasanya per 1000 atau per 100.000 penduduk. Rumusnya itu rate dengan jumlah kejadian dalam periode per populasi berisiko pada periode tersebut kali K. Kedua, dalam 1 tahun terdapat 60 kematian dari 6.000 pasien rawat inap. Angka kematian rumah sakit yaitu 60 per 6.000 kali 1.000. Yaitu sama dengan 10 per 1.000 pasien rawat inap. Manfaat indikator rumah sakit. Indikator membantu rumah sakit menjaga mutu dan mengukur kinerja layanan. Manfaat utamanya itu pertama menggambarkan kemajuan, misalnya peningkatan jumlah pasien rawat jalan dari waktu ke waktu. Kedua, menilai pencapaian tujuan ataupun sasaran, contohnya target board 75% dan realisasi 65%. Ketiga, ada alat pembanding, itu misalnya kunjungan pasien klinik penyakit dalam dan PS klinik bedah. Keempat, ada memotivasi perbaikan, yaitu penurunan kunjungan pasien jadi dasar strategi peningkatan. Kelima, menetapkan prioritas kegiatan, contohnya farmasi diprioritaskan karena sumber pendapatan utama. Keenam, dasar pengambilan keputusan, yaitu indikator jadi acuan dalam kebijakan strategis. Ketujuh, ada monitoring program, misalnya pengendalian infeksi nosokomial. Dan kedelapan, mengukur pencapaian target, yaitu target kunjungan pasien BPJS 200 per hari dan realisasi 170.000 per hari. Kesembilan, yaitu melihat tren kesehatan, misalnya tren kunjungan radiologi dari luar rumah sakit. Nah, kita sampai ke kasus yang pertama, yaitu seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan yang sedang menjalani praktik di rumah sakit diminta untuk melakukan entry data pasien ke dalam sistem rekam medis elektronik atau RME. Karena terburu-buru dan kurang teliti, ia salah memasukkan golongan darah pasien menjadi AB, padahal seharusnya B. Kesalahan ini baru diketahui setelah pasien dirawat dan akan menerima transfusi darah. Nah, kita sampai ke pembahasannya, di mana permasalahannya itu kesalahan entry data yang berakibat serius terhadap keselamatan pasien ataupun kesalahan golongan darah. Dan kedua, kurangnya validasi dan verifikasi data sebelum disimpan dalam sistem. Dan ketiga itu tidak adanya sistem pengecekan silang antara entry data dan hasil lab.
Nah, dampaknya yaitu risiko transfusi darah yang tidak sesuai bisa menyebabkan reaksi transfusi akut yang membahayakan nyawa. Kedua yaitu menurunkan kepercayaan terhadap sistem informasi kesehatan rumah sakit. Dan ketiga itu potensi pelanggaran terhadap keselamatan pasien sesuai dengan prinsip patient safety. Nah, solusinya mahasiswa harus dibekali pelatihan dan pendampingan saat praktik entry data. Nah, sistem RMS sebaiknya memiliki fitur validasi otomatis untuk data penting seperti golongan darah dan harus ada prosedur standar operasional atau SOP untuk verifikasi data oleh petugas sebelum digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, kita sampai ke kasus yang kedua yaitu seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan sedang melaksanakan tugas analisis data tren penyakit di rumah sakit pendidikan. Ia mengambil contoh data pasien dan tanpa menyadari pentingnya kerahasiaan, mengunggah sebagian tangkapan layar data ke akun media sosial pribadinya untuk menunjukkan hasil pekerjaannya meskipun tanpa menyebut nama pasien. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Yang menjadi permasalahannya yaitu pertama, pelanggaran terhadap kerahasiaan dan privasi pasien. Kedua, tidak adanya penyamaran atau deidentifikasi data sebelum dipublikasikan. Ketiga, kurangnya pemahaman mahasiswa tentang regulasi data kesehatan. Nah, dampaknya, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kedua, bisa menurunkan reputasi rumah sakit dan institusi pendidikan. Ketiga, pasien dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem layanan kesehatan. Nah, solusinya itu mahasiswa harus diberikan pelatihan etika dan hukum kesehatan sebelum praktik. Dan data pasien harus disamarkan sepenuhnya bila digunakan untuk pembelajaran. Dan institusi harus membuat perjanjian kerahasiaan atau NDA bagi mahasiswa praktik. Nah, kita sampai ke kasus yang ketiga, yaitu seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan diminta membantu dalam proses klaim BPJS Kesehatan di bagian pengkodean diagnosa. Ia melakukan pengkodean untuk pasien dengan diagnosa infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Namun karena belum berpengalaman, ia memilih kode ICD-10 yang salah atau kode untuk pneumonia yang berdampak pada klaim yang ditolak oleh BPJS. Nah, kita sampai ke pembahasannya yang dimana permasalahannya yaitu pertama, salah kode ICD-10 menyebabkan klaim BPJS ditolak. Kedua, tidak dilakukan pengecekan ulang oleh pembimbing atau koder senior. Dan ketiga, mahasiswa belum memahami secara penuh kaidah pengkodean klinis yang benar. Nah, dampaknya pertama, rumah sakit mengalami kerugian finansial karena klaim ditolak. Kedua, menambah beban kerja bagian klaim untuk melakukan revisi dan resubmisi. Ketiga, mempengaruhi akurasi data morbiditas nasional. Nah, menjadi solusinya yang pertama, mahasiswa harus dibimbing langsung saat pengkodean dan tidak boleh bekerja mandiri tanpa supervisi. Kedua, harus ada SOP pengkodean dan double check oleh koder bersertifikat. Dan ketiga, pendidikan tentang klasifikasi penyakit atau ICD-10 harus diperkuat dalam kurikulum manajemen informasi kesehatan. Nah, yang menjadi kesimpulannya itu indikator pelayanan rumah sakit merupakan alat ukur yang sangat penting dalam menilai mutu, efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, baik dari sisi medis, manajerial maupun administratif. Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek pelayanan seperti indikator mutu klinis, contohnya angka infeksi nosokomial dan angka mortalitas. Dan indikator efisiensi layanan contohnya BOR, LOS, dan TOL. Nah, indikator kepuasan pasien, keselamatan pasien, serta kinerja SDM kesehatan. Dengan adanya indikator, rumah sakit dapat melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerjanya, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta merancang strategi perbaikan berbasis data dan bukti. Selain itu, indikator juga berperan penting dalam proses akreditasi rumah sakit. Pelaporan ke instansi pemerintah seperti Kementerian Kesehatan dan sebagai dasar evaluasi oleh BPJS Kesehatan, indikator yang dikelola dengan baik akan membantu rumah sakit dalam menjaga mutu pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien, dan serta memperkuat akuntabilitas terhadap publik. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan indikator pelayanan harus menjadi bagian integral dari budaya kerja seluruh elemen rumah sakit. Nah, mulai dari tenaga medis, petugas rekam medis, hingga manajemen puncak guna menciptakan pelayanan kesehatan yang profesional, terstandar, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien.
Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.